Shalom, Tuhan Yesus dan di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 1 Desember 2025, yang sama dalam firman Tuhan, 1 Raja-Raja 4 ayat yang pertama, hingga ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Ayat yang ke-34, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengar hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya cita itu seperti saja. Firman Tuhan mengingatkan kita, khususnya hari ini, Senin, tanggal 1 Desember 2025. Dan ini hari pertama, hari Senin, tanggal 1 Desember, ya, menjelang Natal. Khususnya bagi umat Kristen di muka bumi. Ya, karena kita ingat akan Tuhan Yesus, tentu kita merayakannya. Pasang pohon Natal dan lain sebagainya. Persiapan iman kita masing-masing. Kembali kepada firman Tuhan 1 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Jadi Salomo ini dipilih, dia menjadi raja. Ya. Dan Salomo ini juga membuat bait Allah. Ya, karena Daud itu gagal. Makanya Salomo ini bisa membuat bait Allah. Karena Daud itu misalnya perang juga, tapi menang terus dia. Karena dia mengandalkan Tuhan. Jadi kalau orang mengandalkan Tuhan, tentu menang terus. Berkat selalu menang. Iman unggul. Itu karena bertanya kepada Tuhan. Intinya hidup bergaul dengan Tuhan. 1 Raja-Raja ayat 31. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin. Jadi Salomo, ya, dari sungai Efrat, dia berkuasa di sana. Dia berkuasa juga orang Filistin. Ya, tapal batas Mesir, mereka menyampaikan upeti dan tetap takut kepada Salomo seumur hidup. Jadi mereka itu takut kepada Salomo. Karena Tuhan kasih hikmat dan pengertian. Ya, tentu Tuhan juga kasih harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Di sekian banyak raja-raja pada zaman itu, Salomo lah yang, makanya Ratu negeri Seba datang untuk melihat hikmatnya Salomo. Dia membawa harta bendanya, upetinya. Jadi hikmat luar biasa. Ayat 26, lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000. Ya, jadi Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Jadi 12.000 ya, orang berkuda. Ayat 29, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti daratan pasir di laut. Jadi Tuhan memberi hikmat, pengertian kepada Salomo. Ya, itu jarang didapat Bapak Saudara. Walaupun kita rajin gereja, kalau Tuhan tidak kasih hikmat dan pengertian, ya mohon maaf, kadang bingung-bingung juga. Ya, jadi hikmat dan pengertian itu penting. Ya, itu luar biasa. Salomo minta hikmat dan pengertian, tetapi Tuhan kasih juga harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Ya, ayat 34, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Ya, jadi ini masalah hikmat, perkara hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Ya, jadi Salomo ini dipakai Tuhan. Ya, dia mendirikan bait Allah, bait suci di Yerusalem. Ya, kita juga begitu. Kalau kita diberkati Tuhan, ya, kita juga harus, ya, memperbaiki rumah Tuhan, gereja-gereja. Pohon rusak diganti. Ya, seng, ya, bocor juga diganti. Jangan dia diamkan. Itu artinya kita memperhatikan rumah Tuhan di akhir zaman ini. Kita hidup sudah menjadi berkat, salurkan berkat itu. Ya, dengan jalan perjalanan menjadi pelaku firman. Jangan hanya dengar-dengar doang. Cukup 1, 2. Jika engkau tidak menjadi pelaku firman,
engkau menipu dirimu sendiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Senin, tanggal 1 Desember 2025, di Raja-Raja 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-34. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Ayat 34. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengar hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.